Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan oleh Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Pagi yang baik ini, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik. Kau yang menyatakan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Sekali lagi Matius 4 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu pentingnya peranan firman Tuhan. Sekali lagi, pentingnya peranan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus setelah dibaptis, maka dia dibawa oleh roh masuk ke padang gurun dan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus lapar. Di tengah-tengah kondisi Yesus lapar, di tengah-tengah kondisi lemah secara fisik, maka Yesus dicobai oleh iblis. Nah, lewat peristiwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita belajar bersama-sama pentingnya peranan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan kekristenan kita. Menjalani ujian di dalam hidup kita. Menjalani berbagai tantangan, kesulitan. Bahkan godaan-godaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana peranan firman Tuhan di dalam kehidupan Yesus dan bagaimana aplikasinya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hal yang pertama, peranan firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kebutuhan kita tidak saja sifatnya lahiriah, tapi juga ada kebutuhan yang sifatnya rohani. Sekali lagi, peranan firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kebutuhan kita tidak saja yang sifatnya lahiriah, tapi juga ada kebutuhan yang sifatnya rohani. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dikatakan demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita diajarkan bahwa ada keperluan, ada kebutuhan yang lebih penting juga di dalam hidup kita, yaitu keperluan dan kebutuhan secara rohani. Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mengkonsumsi makanan-makanan jasmani untuk kesehatan tubuh, untuk kekuatan tubuh. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita perlu mengkonsumsi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan iman. Firman Tuhan yang akan memberikan kita pengharapan kita tidak mudah putus asa di dalam kita menjalani hidup ini. Firman Tuhanlah yang akan memotivasi kita, mendorong kita, meneguhkan kita, menopang kita di dalam kita menjalani hari-hari ini.
Firman Tuhan sebagai makanan rohani yang akan memuaskan dahaga jiwa kita, memuaskan batin kita, mengenyangkan batin kita, roh kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa firman Allah mengajarkan kita bahwa kehidupan kita tidak saja membutuhkan keperluan-kebutuhan yang sifatnya lahiriah, makanan-makanan yang sifatnya jasmani, tetapi ada makanan rohani yang perlu kita konsumsi di dalam setiap kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan perlu kita konsumsi di dalam setiap kehidupan kita, karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhanlah yang akan menopang kita, yang akan memberikan pertumbuhan iman di dalam setiap kehidupan kita, menambah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah putus asa menghadapi tantangan, ujian, pencobaan di hari-hari ini. Yang kedua, peranan firman yang kedua mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima sampai tujuh. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Allah punya peranan yang penting dalam hidup kita. Mengajarkan kita supaya kita tidak hidup di dalam kecongkakan. Kita tidak hidup di dalam tinggi hati. Kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang angkuh. Ketika Yesus dicobai, jatuhkanlah dirimu. Ada malaikat yang akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terhantuk. Yesus bilang apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Yesus bisa saja mengikuti, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Tapi Yesus tidak mau mengikuti. Mengajarkan kita untuk kita belajar hidup di dalam kerendahan hati. Kadangkala kita lupa bahwa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita menyadari diri kita. Siapa kita? Hidup dalam kerendahan hati, tidak menjadi angkuh sombong. Di dalam kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya. Menganggap kita penting, menganggap harus kita dihormati, kita disanjung. Apalagi sampai kita gila hormat. Kalau orang tidak menghormati kita, kita tersinggung dan lain sebagainya. Tidak. Kita harus belajar dari apa yang Yesus buat bagi kita hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Sebagai orang-orang percaya, sadari bahwa semua yang ada pada kita, semuanya datang daripada Tuhan. Sebab itu kita belajar hidup di dalam kerendahan hati. Yang ketiga, pentingnya peranan firman di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu supaya kita tidak mencintai dan mengasihi dunia. Yang ketiga, supaya kita tidak mencintai dan mengasihi dunia. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 8 sampai 10 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga, ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan
diingatkan untuk tidak mencintai dan mengasihi dunia. Iblis menawarkan kepada Yesus segala kemewahan, kemegahan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Dan iblis berkata, jika engkau menyembah aku akan berikan semuanya ini kepadamu. Tapi Yesus bilang, ya, ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita di dalam hidup kita ini ada firman Tuhan, maka kita tidak akan terpesona dengan keadaan dunia ini. Kita tidak akan terikat dengan keadaan dunia ini. Kita tidak akan mengasihi dan mencintai dunia ini. Hidup kita tidak akan terbelenggu dengan keadaan dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dan kemewahan dunia ini. Tetapi kita hanya akan tertuju kepada Allah. Kita hanya akan menyembah kepada Allah, kepada Tuhan. Hati kita akan tertuju hanya kepada Tuhan. Yesus berkata kepada iblis, ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita harus menyembah kepada Allah saja. Kita harus setia hanya kepada Allah saja. Mengasihi hanya kepada Allah saja, bukan kepada dunia. Jangan membiarkan hati kita terpikat dengan keadaan dunia. Membiarkan hati kita terpikat dengan kenikmatan, kemewahan dunia, kemegahan dunia. Tapi biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Hati kita hanya tertuju kepada Allah kita. Kita hanya menyembah kepada Dia. Bahkan biarlah kita mau berbakti hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.